Shalom. Shalom. Jumpa lagi di acara Sapaan Rohani BPN. Puji Tuhan, hari ke-8 dan masih semangat, masih bersukacita di dalam Yesus. Kembali saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan donasi dalam bentuk dana kepada BPN untuk mendukung setiap pelayanan BPN hingga sampai saat ini. Dan kembali juga saya mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati lebih lagi untuk membantu pelayanan BPN, boleh ditransfer, ada nomor rekening di bawah sini, boleh ditransfer berapapun kerelaan hati Bapak Ibu sekalian, semuanya akan diterima dengan sukacita untuk memperluas kerajaan surga. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini, kesempatan ini kita kembali mau tenangkan hati, kita mau menghadap kembali lagi pada Tuhan. Apapun kegiatan kita pada pagi hari ini sampai pada malam hari ini, kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau undang Roh Kudus untuk kembali masuk. Kita mau rasakan hadiratnya, kita mau rasakan kasih-Nya. Dan kita buka permenungan pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa baik kepada kami. Engkau yang terus memberikan kasih-Mu kepada kami. Dan kami begitu bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh mengenal-Mu, dan kami boleh terus Kau jamah, Kau tuntun di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika sepanjang kehidupan kami ini Kau terus ada bersama dengan kami, Kau terus menuntun kami, berjalan bersama dengan kami di dalam setiap langkah kami. Kondisi apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, meskipun semua kondisi kami berat, meskipun permasalahan di hadapan kami mengacaukan pandangan kami, mengacaukan rancangan kami Tuhan, namun pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Kau yang akan menuntun kami. Dan ketika kami bingung Tuhan, kami mau duduk bersimpuh di hadapan-Mu, bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami. Kami mau rindukan hadirat-Mu turun atas kami. Biarlah lagu ini boleh menjadi nyanyian syukur kami Tuhan, atas betapa baiknya Engkau, atas betapa setianya Engkau di dalam hidup kami. Biarlah nyanyian ini jadi nyanyian yang manis di telinga-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Sungguh kami melihat Engkau bersama dengan kami Tuhan.
Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. benar Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Lebih lagi kami mau nyanyikan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Kami percaya. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Betapa besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau tidak memandang masa lalu kami Tuhan. Engkau tidak melihat apa yang kami lakukan di masa lalu. Engkau tidak melihat betapa kami menyakiti-Mu dengan kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Namun pada malam hari ini Tuhan, Engkau memandang kami dengan kasih yang begitu luar biasa. Engkau melihat kami sebagai biji mata-Mu Tuhan, dan Engkau merindukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan ini kami Tuhan, ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan hati kami kembali kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami memohon ampun daripada-Mu Tuhan. Jika kami berulang kali menyakiti-Mu, jika kami berulang kali mengecewakan-Mu Tuhan. Dan di dalam masa-masa penantian kami Tuhan, biar kami terus memuji-Mu Tuhan, biar kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami menantikan jawaban doa daripada-Mu. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, saat kami menanti Tuhan, biar kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami menyatakan pada diri kami bahwa anugerah-Mu cukup Tuhan. Anugerah-Mu sungguh cukup Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan Engkau yang memampukan kami berdiri hingga sampai saat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami kembali menaikkan hati kami, nyanyian syukur kami Tuhan, nyanyian iman kami. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesusku, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh,
mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab apapun yang kita hadapi saat ini, kita tidak akan dapat bertahan tanpa Tuhan yang menolong kita. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang mencukupkan kami, Kaulah yang memelihara kami, Kaulah yang memelihara keluarga kami Tuhan, Kaulah yang memulihkan setiap kami Tuhan, Kaulah yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kasih-Mu tidak ada habis-habisnya bagi kami Tuhan. Benar Tuhan, Dan anugerah-Mu cukup bagi kami dan akan selalu cukup Tuhan. benar Tuhan. Biar dalam apapun yang kami hadapi Tuhan, Kau boleh membantu kami Tuhan untuk terus beriman kepadamu, bahwa Engkau Allah kami yang tetap baik, Engkau Allah kami yang tetap setia, dan Engkau Allah kami yang akan tetap menjaga setiap kami. Amin Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau bersedia menjamah kami. Kau terus mencurahkan kasih-Mu, Kau terus mencurahkan urapan-Mu. Biarlah melalui firman yang Kau sampaikan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh semakin diubahkan, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan Tuhan. Kami boleh semakin diingatkan bahwa Engkau baik Tuhan. Dan Engkau akan senantiasa menjaga kami di dalam masa penantian kami Tuhan. Ini kami Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini kami yang siap untuk duduk diam bersama-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dan biarlah doa-doa ini Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali hadir dalam program Rohani BPN Menyapa. Saya Vincentius Chandra dari Badan Pelayanan Pembaruan Karismatik Katolikus Kepandangan Jakarta ingin menyampaikan belas kasih dan kemurahan Tuhan, sabda Tuhan dalam bulan Rosario ini, devosi kepada Bunda Maria bulan Oktober, yaitu dengan tema Hidup Bersama Maria. Saya mengajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, biarlah Engkau dengan kasih-Mu membimbing, menuntun kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya. Biarlah kami meneladani teladan Bunda Maria untuk selalu hidup penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Curahkan rahmat-Mu bagi kami semua yang menyaksikan program ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau mengajak Anda dalam bulan Rosario ini untuk bersama-sama meneladani Bunda Maria. Ya, seperti para rasul bersama dengan Bunda Maria berdoa sebelum menerima pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, mereka para rasul bersama dengan Bunda Maria mengikuti apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus untuk jangan meninggalkan Yerusalem. Kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia berpesan kepada para murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem. Ayat 12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, tempat Yesus naik ke surga. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, yaitu tempat mereka, para rasul bersama Yesus, melakukan perjamuan terakhir. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas,
Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ke-11 para murid, para rasul bersama mereka semua, ayat 14, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka berdoa bersama dengan Bunda Maria. Pada waktu hari pertama tidak terjadi apa-apa. Pada hari kedua tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Tiba-tiba pada hari ke-10 di Kisah Rasul 2 dikatakan tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah lidah-lidah api turun atas mereka. Itulah Roh Kudus yang tercurah kepada para murid dan juga pada Bunda Maria dan bersama dengan para wanita yang lain. Nah, ada hidup bersama Maria. Ada 9 hal yang saya temukan di dalam kitab suci teladan daripada Bunda Maria. Yang pertama adalah dalam Lukas 1 ayat 38 ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, apa yang dikatakan oleh dia, oleh ibu kita, yaitu aku ini hamba Tuhan. Jadi teladan yang pertama adalah kerendahan hati. Bunda Maria sangat rendah hati sekali. Dia mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Bunda Maria tidak merasa hebat ketika dia terpilih dari sekian juta wanita untuk menjadi mempelai Roh Kudus. Tapi justru dia mengatakan bahwa aku adalah hamba Tuhan. Memang kerendahan hati adalah kunci, salah satu kunci untuk mendapat kehidupan kekal di surga. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya masih teringat ada 5 tingkat kerendahan hati. Saya ingat tingkat yang keempat, yaitu orang yang rendah hati. Tingkat keempat adalah orang yang kalau dihina, direndahkan, dihina, dicaci maki, dia tidak marah, dia tidak benci, tapi dia bersuka cita, bersyukur. Ya, dia tidak membenci orang tersebut. Nah, itulah tingkat kerendahan hati keempat. Tingkat kerendahan hati kelima, yaitu mungkin adalah seperti orang gila sepertinya ya, karena orang gila dan orang kudus satu garis tipis, yaitu adalah orang yang kesukaannya kalau dia setiap hari bisa direndahkan, dihina. Karena dia merasa bahwa itu menjadi bisa seperti Yesus mengalami penderitaan itu. Ya, jadi kerendahan hati adalah salah satu teladan Bunda Maria yang pertama. Yang kedua adalah dalam Lukas 1:38 juga, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria begitu menerima kehendak Tuhan walaupun tidak enak. Ya, teladan yang kedua adalah mengikuti kehendak Tuhan walaupun tidak enak. Kita tahu bahwa ada konsekuensi besar ketika Bunda Maria harus menerima bahwa ia mengandung, bahkan sebelum menikah, sehingga ada konsekuensi menurut hukum Taurat dia bisa dihukum rajam. Tapi Bunda Maria menerima kehendak Tuhan. Dan seringkali kita pun dihadapkan pada situasi antara mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak kita. Itu adalah sering disebut namanya discernment. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita memilih kehendak Tuhan walaupun itu tidak enak, tapi ujung-ujungnya pasti adalah kebahagiaan. Karena kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, berarti kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang ketiga yang kita bisa teladani dari Bunda Maria adalah memperhatikan sesama. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 40, dikatakan Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Coba bayangkan, dari Nazaret pergi jauh Bunda Maria, ketika itu dia sudah hamil juga, mengunjungi Elizabeth saudaranya yang sedang mengandung juga. Bunda Maria sangat peduli kepada sesama. Ya, ketika dia menyampaikan salam Maria, anak yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Ya, Bunda Maria sangat care, sangat peduli kepada sesama. Demi yang keempat yang kita belajar di Bunda adalah hidup sederhana dan menderita. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 7, ketika tiba waktunya Bunda Maria untuk melahirkan, dikatakan di situ tidak ada tempat dalam penginapan. Coba bayangkan, kita saja lahir, ya susah-susahnya orang lahir pasti paling minimum di rumah melahirkan. Kita dilahirkan, ya syukur-syukur bisa di rumah sakit. Tapi ini Bunda Maria harus melahirkan di kandang hewan karena tidak ada tempat dalam penginapan. Jadi suatu keadaan yang susah. Bunda Maria sangat menderita. Dan bukan hanya itu, ketika dia baru saja melahirkan bayi Yesus, sudah harus mengungsi ke Mesir. Dan kita tahu perjalanan dari Bethlehem ke Mesir itu bukan perjalanan yang pendek. Ya, sekarang enak naik kendaraan mungkin bisa 12 jam sampai. Tapi pada waktu itu mungkin naik keledai, ya melewati padang gurun berhari-hari dalam keadaan baru saja melahirkan. Suatu penderitaan.
Kita belajar dari Bunda Maria suatu hidup sederhana dan juga hidup dengan penderitaan. Ya. Yang keempat, yang kelima adalah reflektif. Ketika Bunda Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19, dikatakan ketika Nabi Simeon sudah menubuatkan tentang Yesus bahwa dia akan menjatuhkan dan meninggikan banyak orang di Yerusalem, Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bunda Maria selalu reflektif, selalu merenungkan. Demikian hendaknya kita dalam setiap peristiwa apapun yang kita alami, hendaknya kita juga merenungkan, reflektif. Apa maksud Tuhan daripada peristiwa ini? Itu yang kelima, reflektif. Yang keenam, Bunda Maria selalu mengikuti hukum Tuhan. Ketika bayi Yesus baru dilahirkan sesuai hukum Tuhan, maka dipersembahkan dalam bait Allah, dan Bunda Maria melakukan itu. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 40 dikatakan Bunda Maria mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Kemudian yang ketujuh, kita belajar juga dari Bunda Maria adalah care kepada orang lain, terutama yang mengalami kesusahan. Ketika peristiwa di Kana, Yohanes 2 ayat 5, ketika para pemimpin pesta kehabisan anggur, Bunda Maria berkata kepada Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para pelayan itu, Bunda Maria berpesan, lakukanlah. Dan kita tahu bahwa kemudian akhirnya air-air itu berubah menjadi anggur yang manis. Bunda Maria sangat care kepada orang yang kesusahan. Ya. Kemudian yang kedelapan yang kita bisa belajar dari Bunda Maria adalah setia mengikuti Yesus sampai mati. Dalam perjalanan salib, Yesus memikul salib, kita tahu bahwa Yesus berjumpa dengan ibunya dalam jalan salib. Ya, ada suatu peristiwa di mana Yesus berjumpa dengan ibunya, dan bahkan dikatakan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25, di bawah kal salib Yesus mengatakan kepada murid yang dikasihinya, anakku inilah ibumu dan ibu inilah anakmu. Bunda Maria menyaksikan di bawah salib betapa Yesus putranya sangat menderita sampai wafat. Suatu kepedihan yang luar biasa, tapi Bunda Maria tetap mengikuti Yesus sampai mati. Dan bahkan di dalam berbagai gambar tradisi, bahwa Bunda Maria juga menggendong jenazah Yesus dalam kepedihannya. Ya, yang kesembilan, teladan Bunda Maria adalah menemani para murid untuk berdoa mohon Roh Kudus, yang kita tahu dalam bacaan yang tadi kita baca di awal. Itulah 9 teladan daripada Bunda Maria yang sempat saya baca dalam Injil, ya, dalam Injil Lukas maupun Injil Yohanes. Betapa kita bisa meneladani 9 hal itu, yaitu yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua adalah siap menerima kehendak Allah, yang ketiga memperhatikan sesama, yang keempat hidup sederhana dan menderita, yang kelima reflektif, ya, yang keenam mengikuti hukum Tuhan, yang ketujuh care kepada orang lain yang kesulitan, yang kedelapan setia mengikuti Yesus sampai mati sampai akhir, dan yang kesembilan menemani para murid untuk berdoa bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita juga bersama dengan Bunda Maria selalu berdoa. Bunda Maria kita tahu adalah pendoa syafaat yang terbesar, pendoa syafaat yang selalu mendoakan kita di sorga. Biarlah kita selalu bersama Bunda Maria selalu berdoa. Tuhan memberkati Anda semuanya. Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk berdoa, taruh tangan di dada. Kita belajar bersama Bunda Maria untuk hidup selalu bersama Maria, mengikuti putranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu, Bapak-bapak Ibu yang mengikuti program ini. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami semuanya, supaya kami bisa mengikuti teladan Bunda Maria, yaitu rendah hati, setia sampai mati mengikuti Yesus, dan reflektif mengikuti hukum Tuhan, care kepada orang lain, selalu sedia mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan, dan juga selalu peduli kepada sesama yang membutuhkan, dan selalu menemani ketika kami berdoa. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami anak-anak-Mu ini, dan memberkati kami semuanya, mencurahkan kasih-Mu kepada kami semuanya. Terima kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Firman yang boleh memberkati dan saya percaya boleh menguatkan setiap dari kita semua yang boleh mendengarnya pada malam hari ini.
Kita percaya bahwa di dalam Yesus kita semua bersaudara dan di dalam Yesus kita semua menjadi kuat. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian ini sebagai lagu penutup. Kita menyatakan bahwa di dalam Yesus kita semua bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus. Dalam Yesus Ada cinta kasih. ada cinta kasih. Dalam Yesus Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sampai jumpa di acara Sapaan BPN yang berikutnya. Kami hadir setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.